Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengamatan bakteri. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wilya Putriani sebagai moderator. Saya Isna Arjunita Putri sebagai penyaji. Saya Livia Juniati sebagai pemateri. Saya Nela Fauziah sebagai penyaji. Baiklah, saya akan menjelaskan pengamatan mengenai kebab, di mana di hari pertama itu belum terlihat perubahan apapun. Di hari kedua, tekstur kebab sedikit lembek dan berair, baunya belum menyengat, sayur sedikit layu, daging sedikit lembek. Di hari ketiga, baunya mulai menyengat, teksturnya menjadi lembek, sayur mulai layu, dagingnya sudah mulai lembek, kebab juga berair dan sedikit berlendir. Di hari keempat, tekstur kebab menjadi lebih lembek dari hari ketiga. Baunya pun sudah sangat menyengat dan terdapat lendir di area dalam dan luar pada kebab. Sayurnya layu dan warnanya sedikit kuning kecoklatan. Dagingnya sangat lembek dan hampir hancur. Di hari terakhir, di hari kelima, tekstur kebab ini sangat lembek dan mulai hancur pada pinggir-pinggirnya. Daging kebab mulai hancur dan sayurnya sudah sangat layu dan berubah warna. Terdapat lendir di permukaan luar maupun dalam kebab. Baunya sudah sangat menyengat. Baiklah, selanjutnya pengamatan mengenai martabak Mesir. Di hari pertama, belum terjadi perubahan apapun pada martabak Mesir. Sayurnya masih segar, serta dagingnya masih utuh. Juga belum terjadi perubahan bau apapun. Teksturnya masih seperti martabak Mesir biasa. Di hari kedua, tekstur martabak menjadi sedikit lembek dan berair. Baunya masih belum menyengat, sayur dalamnya sedikit layu, dan daging yang bercampur dengan sayur mulai sedikit lembek. Di hari ketiga, baunya mulai menyengat dan teksturnya menjadi lembek. Sayur yang bercampur dengan daging sudah mulai layu. Begitu pula dagingnya, sudah mulai lembek. Martabak juga berair dan sedikit berlendir. Lalu di hari keempat, perubahan tekstur martabak Mesir menjadi lebih lembek dari hari ketiga. Baunya pun sudah sangat menyengat dan terdapat lendir di area dalam dan luar martabak. Sayurnya yang bercampur dengan martabak itu warnanya berubah dan layu. Dagingnya pun sangat lembek dan hampir hancur. Selanjutnya di hari terakhir, hari kelima, tekstur martabak Mesir sangat lembek dan mulai hancur. Dagingnya dan sayurnya pun juga mulai hancur. Terdapat lendir di permukaan luar maupun dalam martabak. Baunya sudah sangat menyengat. Baik, selanjutnya itu ada burger. Pada hari pertama, belum ada perubahan yang terlihat pada burger. Pada hari kedua, belum jauh berbeda dari hari pertama karena hanya timbul sedikit bau saja. Namun pada hari ketiga, perlahan membuka burger dan timbul bau yang menyengat dan warnanya mulai pucat. Pada hari keempat, mulai tampak benang halus pada daging dan mulai berlendir serta sayuran menjadi kecoklatan. Pada hari kelima, jamur semakin banyak pada burger dan baunya semakin menyengat, sayur semakin layu dan bahkan pada burger mulai muncul belatung. Selanjutnya yaitu nasi goreng. Pada hari pertama belum ada perubahan yang terlihat. Pada hari kedua perubahannya mulai sedikit berbau dan tekstur nasi goreng sedikit berair. Pada hari ketiga baunya lebih pekat dan nasinya berlendir, lembek dan lengket. Lobak sayur berlendir dan timbullah benang-benang putih pada nasi goreng. Pada hari keempat baunya mulai menyengat, benang putih timbul, nasi berlendir dan lobak sayur berlendir. Selanjutnya pada hari kelima, tekstur nasi semakin lengket dan berlendir, benang-benang putih semakin bertambah. Selanjutnya sate pical. Pada hari pertama, pada sate pical belum terjadi perubahan apapun. Pada hari kedua, sayurnya mulai layu, daging satenya berlendir, ketupatnya terlihat sedikit berair dan sedikit mengeluarkan bau. Pada hari ketiga, bau sate pical mulai menyengat dan ketupat sedikit berjamur. Pada hari keempat, bau sate pical menyengat dari hari sebelumnya, sayurannya terlihat berair, ketupatnya mulai banyak jamur, berwarna putih seperti kapas dan dagingnya berair. Hari kelima, baunya semakin menyengat daripada hari keempat, ketupat berjamur warna putih, sayurnya berjamur warna hijau hitam, dagingnya pun membusuk. Selanjutnya sup. Keadaan sup di hari pertama tidak mengalami perubahan apapun. Di hari kedua, sup yang awalnya bening berubah menjadi lebih keruh dan sayurnya berubah menjadi lebih agak kecoklatan. Lalu pada hari ketiga mulai ada lendir-lendir dan baunya mulai menyengat. Dan di hari keempat sayurnya semakin berubah menjadi warna coklat
dan tekstur cekernya mulai hancur. Semakin banyak lendir yang terdapat pada sup. Di hari kelima, mulai muncul sekumpulan benang-benang halus berwarna putih dan mulai ada belatungnya. Telur dadar. Pada hari pertama, tidak terjadi perubahan apapun pada telur dadar. Di hari kedua, telur dadar mulai mengeluarkan bau. Lalu pada hari ketiga, baunya semakin menyengat dan sayur yang ada pada telur dadar ini mulai layu serta berubah warna. Dan di hari keempat, mulai terlihat sedikit benang-benang halus berwarna putih. Nah, di hari kelima, benang-benang halus tadi semakin banyak. Itulah hasil pengamatan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.